saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa boleh? Saya siap. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi? Terima kasih. Jadi pada pembelajaran nanti, tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran nanti yang pertama itu dengan melihat video dan juga melalui diskusi kelompok, murid-murid diharapkan untuk mengenal tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama, secara khusus mengenal Nabi Nuh dan keluarga. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang dijabarkan ini, kira-kira area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran sementara? Itu pertama, agar murid-murid dapat mengenal Nabi Nuh dan keluarganya. Yang kedua, agar anak-anak mengetahui alasan mengapa Tuhan menurunkan air bah ke atas bumi. Dan yang ketiga, agar anak-anak belajar untuk lebih patuh dan taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, lewat kerja kelompok, anak-anak bisa belajar untuk bekerja sama dengan teman, untuk mandiri, untuk bersikap gotong royong, dan anak-anak akan lebih percaya diri karena mendapat tugas. Jadi selain pemahaman yang diharapkan dari anak, yang diharapkan itu juga bukan hanya pemahaman tetapi karakter mereka yang akan dibentuk saat pembelajaran atau melalui pembelajaran nanti. Berikut dalam pembelajaran ini kira-kira strategi seperti apa yang ingin Ibu terapkan? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti, saya menggunakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan produk. Kalau diferensiasi proses itu pembelajaran berdasarkan minat dan kesiapan belajar dari peserta didik sendiri. Sedangkan proses itu pembelajaran yang diberikan berupa pemberian tugas kepada murid-murid sesuai dengan tingkat kemampuan murid-murid. Saya juga menggunakan dalam pembelajaran ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa video, gambar, lagu-lagu, kemudian ada media lain seperti laptop, kertas, dan sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran. Saya pun pada pembelajaran ini memberikan ruang atau kebebasan yang penuh kepada anak-anak untuk belajar dan memilih sendiri minat atau bakat yang diinginkan. Dan yang terakhir, selama proses pembelajaran saya berusaha untuk mendampingi anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Luar biasa ya Ibu, jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mana lebih menitik beratkan kepada pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita harus melihat minat dan bakat, gaya belajar dan juga kesiapan belajar dari siswa. Jadi sebelumnya itu tentunya Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik untuk membuat pemetaan sesuai dengan karakter dan tingkat kemampuan mereka. Ya, itu luar biasa. Berikut setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira proses penilaian yang Ibu buat itu seperti apa? Saya menerapkan 3 jenis penilaian. Yang pertama, saya menilai secara lisan, mereka menjawab langsung. Kemudian ada penilaian tertulis, mereka mengerjakan soal dan juga mengerjakan secara kelompok, sendiri maupun kelompok. Dan yang terakhir melalui pengamatan. Jadi untuk penilaian ini selain menilai pengetahuan siswa, yang dinilai juga sikap siswa. Terima kasih. Lalu kalau boleh saya tahu, untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan ini sasarannya ke kelas berapa? Sasaran saya itu di kelas 2 dan pada pelajaran hari Rabu jam pertama, kedua, dan ketiga. Kelas 2. Pertanyaan saya hanya seperti ini. Saya berharap dalam kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan maksimal. Dan saya juga berharap semua yang sudah dirancang dalam modul ajar
bisa teramati nanti sehingga nanti saya menilai juga berdasarkan rencana yang ibu sudah buat. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi bersama rekan saya Ibu Maria Kolti DSAG. Selamat bertemu di kegiatan observasi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi rekan guru hebat. Pagi hari ini saya akan mengobservasi rekan saya Ibu Maria Kolti DSAG. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, yes, oke. Siap belajar? Siap, Mantap. oke. Tepuk SMP Saleh. Ale, 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 ale. SMP Saleh. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita siapkan hati dengan baik untuk memulai pelajaran kita. Kita siapkan hati dengan baik, dudukkan sedikit. Kita mau memulai pelajaran kita pada hari ini. Kita buka dengan doa. Ibu guru minta semua anak berdiri dan adik Bulan tolong pimpin doa untuk kita semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, berkatilah kami agar dapat mengikuti teladan-Mu yang selalu taat melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, kita akan cek dulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Semua kalian ada 16 orang. Tapi semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada 2 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. Jadi ada kurang 2. Siapa yang tidak hadir? Iya, baik. Kenapa mereka sakit? Baik, kita lanjutkan ya. Kita yang ada tetap mengikuti pelajaran. Hari ini kita mau belajar tentang seseorang yang hebat di perjanjian lama. Tapi sebelum kita belajar, kita bisa nyanyi-nyanyi sedikit. Tapi Ibu Guru mau tanya sesuatu. Apakah kalian sudah pernah melihat banjir? Ya. Apakah sudah pernah mengalami banjir? Kena banjir? Sudah pernah? Sudah. Kapan banjirnya? Belum tapi sudah pernah melihat. Melihat di mana? Di HP, di TV, di mana? Di sungai. Sungai juga ada banjir kalau hujannya besar. Baik. Apa yang menyebabkan banjir? Hujan baru dia banjir. Tapi selain itu, mengapa sampai begitu hujan datang kok mesti ada banjir? Karena ada banyak sampah menumpuk tidak dibersihkan. Berikut apa lagi yang lain? Selain kena sampah menumpuk, ya, gotnya kurang dibersihkan mungkin selokan kurang dibersihkan sehingga terjadi banjir. Kalau sudah terjadi banjir, apa akibat dari banjir? Apa akibatnya? Kalau sudah terjadi banjir, akibatnya apa? Sesudah banjir itu ada apa? Logo ada tangkap. Sesudah terjadi banjir ada apa? Banjir habis itu pasti dia akan bikin rusak banyak hal. Banyak orang mati, betul. Ada yang hilang terbawa banjir. Apalagi rumah-rumah juga pasti rusak, roboh dan lain sebagainya. Baik, pelajaran kita pada hari ini kita akan bicara mengenai Nabi Nuh. Coba ulangi sekali lagi. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ada di dalam perjanjian lama waktu kita belum lahir. Nah, tujuan kita belajar hari ini tentang Nabi Nuh yaitu supaya kita dapat mengenal tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Tokoh itu sama dengan orang-orang. Supaya kita bisa lebih semangat untuk belajar, mari kita sama-sama kita nyanyi dulu lagu yang di sana di ujung. Mari kita semua berdiri dekat sini, kumpul di sini. Kita nyanyi lagunya. Lagu sudah kenal, sudah tahu lagu di sini senang di sana senang. Ya. Tapi kita ganti dengan kata kalimat di sini bersih, di sana bersih.
manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Bawalah sepasang dari semua jenisnya. jika hewan ternak hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai seluruh kota terendam air. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Jadi tadi anak-anak sekalian, tadi waktu kita bicara tentang banjir, di dalam kitab suci juga ada kisah tentang banjir. Tadi sudah nonton ya? Sudah nonton kisah tentang banjir yang begitu besar. Kita sudah melihat dan menonton. Ada juga lagunya, lagu tentang Nabi Nuh, sama seperti dalam kisah tadi. Tadi itu diceritakan. Kalau sekarang dinyanyikan. Sebentar nanti kita bisa menyanyi. Sekarang Ibu Guru mau tanya sedikit. Apa yang kamu rasakan setelah kamu menonton video tadi tentang Nuh, kisah Nuh? Apa yang kamu rasakan? Merasa senang, merasa gembira, terus apalagi? Merasa takut? Tidak ada yang merasa takut? Ada. Takut karena banjir besar. Ada yang merasa takut karena lihat banjir besar. Ada yang senang bisa menonton. Kira-kira berapa hari Tuhan menurunkan hujan di atas bumi? 4 hari. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mengapa Tuhan mengirim air bah ke atas bumi? Berbuat jahat. Ya, baik. Terima kasih. Kira-kira siapa yang diselamatkan dalam cerita tadi? Silakan. Nabi Nuh Dan keluarganya pintar sekali. Nabi Nuh dan keluarganya. Nabi siapa yang diselamatkan? Nabi Nuh dan keluarganya. Keluarganya itu terdiri dari istrinya, istri Nuh, 3 orang anak dan 3 orang menantu. Anaknya itu bernama siapa? Sem. Yang pertama bernama Sem. Yang kedua Ham. Yang ketiga Yafet. Semuanya anak laki-laki. Ada 3 anak laki-laki dengan namanya masing-masing. Urutan nomor 1 namanya Sem. Nomor Sem bukan Sem.
Yang kedua bernama Ham. Yang ketiga bernama Yafet. Pintar semua. Iya, pintar. Dengan cara menyuruh, tidak usah takut-takut. Dengan cara menyuruh Nuh membuat bahtera atau kapal. Bahtera itu kapal itu namanya bahtera. Bahwa Tuhan tidak akan mengirim lagi air bah. Tetapi dia melihat juga ada banyak manusia lain berbuat dosa sesuka hati. Maka Tuhan ingin memusnahkan atau ingin membuat semua manusia di dunia ini hancur. Yaitu dengan cara apa tadi? Menurunkan air bah. Lalu terjadilah air bah itu. Tapi Tuhan tidak ingin menghancurkan semua manusia. Dia ingin agar ada satu manusia atau ada sekian orang harus diselamatkan. Itu orang-orang baik. Baik siapa dan siapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. Bahkan ada hewan-hewan tadi. Secara apa? Mereka diselamatkan. Nah, mengapa Nuh diselamatkan? Karena Nuh adalah orang yang baik atau orang yang apa tadi? Taat. Baik maksudnya bagaimana? Baik itu adalah taat dan patuh kepada Tuhan. Dia selalu ikut perintah Tuhan. Tidak pernah dia melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan menyelamatkan dia. Tapi setelah air bah itu turun selama 40 hari 40 malam dalam Kisah Alkitab tadi, tolong dengar. Di kitab suci tadi dia bilang 40 hari 40 malam hujan turun tanpa henti. Anak-anak sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita pun diajak untuk mengikuti ajaran atau mengikuti sikap dan tingkah laku dari si Nabi Nuh, yaitu harus selalu apa? Kepada Tuhan, patuh kepada guru dan siapa di rumah? Orang tua. Penting sekali orang tua. Orang tua itu mulai dari bapak dan mama, kakek nenek itu orang tua. Bukan hanya kalau punya bapak mama saja, tapi orang yang lebih tua itu adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita di sekolah itu guru. Semua perhatikan sini. Ayo, lihat sini. Nyanyi lagu seperti dalam cerita tadi. Seperti Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Waktu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kelompok pertama, kelompok melati. Ambillah kartu-kartu ini, ya kartu yang tersedia, dan susunlah secara berurutan nama-nama anak Nuh. Ada susunlah menjadi kalimat. Bagaimana? Menjadi satu kalimat yang benar. Sama ya. Silakan bekerja. Boleh taruh di sini atau di mana? Kue biru ya nanti. Lihat tuh, susun dulu di sini coba. Putar. Kelompok 2 sebentar nanti tempel langsung di sana. Cuplak. Menunggu saja sampai gini dan untuk Saya akan melakukan hasil diskusi untuk 1 Sem, 2 Ham, 3 Yafet. Saya akan melaporkan tugas diskusi kami. Hasilnya seperti ini. Laut warna biru, kapalnya warna coklat, warna kuning, hijau, benderanya warna merah putih.
Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok bunga sakura. Tugas kami adalah menyusun kata-kata ayat emas sesuai dengan teks kitab suci hari ini. Katanya sebagai berikut. Kita harus taat kepada Allah agar diselamatkan. Susunannya secara tepat, urutan yang benar adalah anak Nabi Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan yang kedua, Bahtera Nuh sudah dikasih dengan warna-warni dan hiasan yang indah sekali. Lautnya tadi katanya warna biru. Benar kan tidak lautnya berwarna biru? Nah, lalu perahunya ini bisa gambar warna apa saja, tergantung dari kesukaan orang yang membuat kapal. Dan kalian sudah bukan pembuat kapal, tapi telah memberikan warna yang indah pada kapal atau Bahtera Nuh dengan benderanya. Karena kita berada di Indonesia, seolah-olah Nuh itu ada di sini, jadi benderanya warna merah putih. Dan kelompok yang terakhir itu dia menyusun kata-kata acak menjadi ayat emas. Jadi anak-anak, ayat emas ini itu sebaik hafal ayat ini untuk kehidupan kita selanjutnya. Kesimpulan dari semua ini adalah kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Siapa yang mau selamat? Mau seperti Nuh atau mau seperti orang-orang lain yang hancur, yang binasa? Mau seperti Nuh. Syaratnya adalah patuh atau taat kepada Tuhan. Cepat. Pilihlah A atau B atau C. Sudah selesai? Sudah. Suci, Tika. Berapa yang 83? Angkat tangan 83. Satu orang. 66. Dua. Kau berapa? 66. Dua. Kita akan menutup pertemuan kita dengan doa. Tapi ingat kembali apa yang dipelajari pada hari ini. Dan kamu ingat apa yang harus kamu lakukan untuk besok lusa. Kamu harus buat apa itu kamu sudah tahu. Yaitu harus taat kepada Allah supaya diselamatkan. Baik, terima kasih atas perhatian kita semua. Dan terima kasih sudah datang belajar hari ini. Kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Terima kasih semuanya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu sudah observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan observasi. Ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang saya siapkan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi? Terima kasih. Perasaan saya pada saat melaksanakan observasi, pertama-tama saya merasa gembira dan senang karena dapat berbagi ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Yang kedua, senang karena anak-anak bersemangat, walaupun memang ada beberapa anak yang masih terlihat lemah dan lambat, tapi didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, lagu, mereka senang, sehingga saya pun ikut bersemangat. Oke. Mungkin karena pembelajarannya juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dari sesuai dengan minat, sesuai dengan kesiapan dan profil belajar mereka, sehingga mereka juga merasa semangat dan merasa bahwa mereka merdeka dalam belajar. Mereka tidak tertekan, tapi mereka sangat bahagia saat pembelajaran. Yang kedua, kalau saya boleh tahu bagaimana perasaan Ibu ketika sedang mengajar dan didampingi oleh supervisor? Terima kasih. Saya merasa senang. Saya merasa senang. Kalau dulu masih waktu praktek itu biasanya kaku atau kadang-kadang kikuk sedikit karena ada guru pembimbing. Tapi ketika kita menjadi guru dan dinilai oleh rekan guru lain,
pasti ada rasa seperti ada sedikit kurang nyaman. Tapi bagi saya hari ini saya merasa senang karena dengan saya tampil dan ibu menilai saya, itu saya merasa seperti saya belajar juga dalam mengajar. Saya juga belajar supaya ada masukan-masukan yang baik untuk saya bisa memperbaiki kinerja saya ke depan, secara khusus penampilan saya dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi ketika mendapat masukan dari teman sejawat, dari atasan, itu merupakan pembelajaran bagi kita untuk bisa memperbaiki kualitas diri, memperbaiki kualitas pembelajaran kita, apalagi dengan belajar, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi seperti ini. Jadi kolaborasi di antara kita itu perlu. Berikut pertanyaan yang berikut, apa yang bisa menceritakan proses atau kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah laksanakan? Terima kasih. Pertama saya melihat dulu jadwal pelajaran, kemudian melihat materi di kelas 2. Materi yang saya dapatkan saat itu adalah elemen Yesus Kristus. Secara khusus belajar tentang perjanjian lama. Jadi saya sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada, dan materi pada saat itu jatuhnya di materi tentang Nabi Nuh. Setelah saya melihat itu semua, kemudian saya merancang pembelajaran dengan menyusun RPP atau modul ajar. Lalu kemudian saya juga memperhatikan ketika sedang menyusun itu, saya memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran selain dari buku. Lalu saya menemukan harus menyiapkan beberapa penunjang seperti video, lagu, dan juga ada gerak-gerak sedikit, dan beberapa alat-alat atau media lain yang saya gunakan seperti laptop dan lain-lain supaya memperlancar tugas saya. Kemudian saya mulai melakukan pembelajaran dan saya melihat anak-anak begitu semangat. Memang ada 1-2 anak yang saya sudah katakan tadi di awal tadi bahwa mereka masih lamban, tapi itulah perkembangan setiap anak tentu beda. Dari kita saja untuk merancang seperti apa pembelajaran sehingga dapat juga menarik minat anak-anak yang lemah tadi, sehingga mereka juga merasa diperhatikan dan bagian dari proses itu. Lalu kemudian saya pun memberikan beberapa tugas seperti ada pertanyaan lisan, kemudian saya memberikan tugas kelompok, mereka mengerjakannya dan bagus sekali mereka mengerjakan, dan saya salut dengan keberanian mereka ketika mereka maju untuk melaporkan. Selama ini saya rasa mungkin belum, jarang-jarang seperti itu. Tapi hari ini mereka melaporkan dengan tugas masing-masing. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dan mereka juga sudah mulai, artinya mereka juga belajar untuk berdiri di depan banyak orang untuk menjadi calon-calon pemimpin. Dan pada akhir pembelajaran, saya mencoba mengecek bagaimana kemampuan mereka dalam menerap pelajaran yang diberikan, menyerap pembelajaran yang diberikan tadi, dan ternyata mereka bisa mengerjakan. Walaupun ada tadi catatan ada 2-3 anak yang masih dengan nilai di bawah standar. Tapi syukur sekali bahwa mereka dapat mengerjakan soal dengan baik dan pelajaran pun berakhir dengan baik. Terima kasih. Oke, berarti saya mengapresiasi proses persiapan Ibu dari menyiapkan modul ajar, media ajar, dan semua rangkaian administrasi yang dibutuhkan saat pembelajaran tadi. Jadi saya tertarik dengan satu kalimat tadi, anak-anak sebelumnya mungkin belum terbiasa dengan mempresentasikan hasil, tapi tadi saya juga melihat sendiri bahwa anak-anak mampu mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi mungkin dengan pembelajaran Ibu rancang tadi, berdiferensiasi tadi, mereka merasa bahwa belajar hari ini belajar sesuai kebutuhan, sehingga mereka lebih bersemangat, lebih leluasa, rileks dalam melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran. Yang berikut, dalam kegiatan pembelajaran tadi, apakah Ibu mengalami hambatan-hambatan? Kalau ada hambatan-hambatan, bisa diceritakan. Dalam pembelajaran tadi, saya melihat ada hambatan. Itu pertama, ada sebagian besar anak, sebagian kecil anak masih lamban merespon pertanyaan-pertanyaan guru atau penjelasan yang saya berikan. Yang kedua, ada anak yang susah sekali untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, mereka masih ragu untuk mengungkapkan pendapat. Mungkin mereka mengerti, paham, tapi mau membahasakan apa masih berat. Sehingga guru perlu memancing lagi dengan
pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun atau membantu mengarahkan mereka untuk bisa masuk dan mengerti atau mengambil bagian dalam menjawab pertanyaan. Jadi ada beberapa hambatan ya. Jadi anak ada yang sebagian kecilnya masih belum terlalu aktif begitu, belum terlalu aktif. Mungkin saja ini siswa kelas 2 juga membutuhkan pendampingan, tuntunan dari kita sebagai guru kelas atau guru makan. Mungkin apa alasannya sehingga ibu menemukan hambatan-hambatan seperti ini? Saya menemukan ada hambatan dalam pembelajaran tadi, itu alasannya atau dikarenakan oleh pertama, faktor anak sendiri. Anak itu terlihat seperti kurang ada motivasi dari dalam diri. Jadi dia tidak mempunyai niat pribadi bahwa mesti ada dorongan dari dalam hati bahwa saya harus bisa. Mengapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Mesti ada rasa seperti itu. Tapi kelihatan tadi belum ada seperti itu. Mungkin perlu dorongan dari luar. Yang kedua, sepertinya anak itu kalau di sekolah guru sudah melatih. Pada jam-jam pelajaran guru sudah melatih. Tapi dengan keterbatasan jam pelajaran yang ada, pasti guru juga akan berusaha semaksimal mungkin. Jika ada waktu kosong, pasti guru akan berusaha untuk melatih secara khusus anak-anak yang jenisnya kelompok yang lamban tadi. Tetapi mesti juga ada kolaborasi dengan orang tua murid supaya mereka juga mau melatih anak-anak mereka setiap hari di rumah untuk belajar membaca, menulis, atau berhitung dan lain sebagainya, supaya mereka tidak hanya belajar di sekolah, tapi mereka bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, jadi alasan tadi karena memang belum ada kesadaran dari diri anak, juga mungkin saja pembelajaran yang kita rancang itu mungkin lebih bervariasi lagi sehingga menumbuhkan atau membangkitkan semangat mereka dalam belajar. Sesuai dengan penyampaian tadi bahwa kita juga harus berkolaborasi karena saat mengalami kesulitan tentunya harus ada kolaborasi di antara rekan sejawat atau juga dengan pimpinan atau bisa dengan rekan sejawat itu dari satu sekolah mulai dari sekolah lain. Kira-kira dengan melihat alasan hambatan-hambatan tadi, apakah ada terpikirkan ada rencana untuk mengatasi hambatan-hambatan? Iya, ada. Saya ada niat untuk mengatasinya. Pertama, saya melakukan pendekatan personal kepada anak yang bersangkutan. Saya bertanya dari hati ke hati, siapa tahu mereka masih malu-malu karena masih jauh dari gurunya. Jadi saya bertanya pelan-pelan satu persatu secara personal, apa yang membuat mereka sulit belajar. Siapa tahu di rumah ada masalah. Setelah itu saya bimbing mereka pelan-pelan bahwa belajar itu gunanya untuk masa depan yang lebih baik ke depan. Itu yang pertama, saya memotivasi mereka, menanyakan hal-hal yang sulit, apa yang mereka alami. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, dengan melihat kesulitan yang dihadapi oleh anak tadi, saya pun akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di satu sekolah, mulai dari pimpinan sampai rekan guru yang lain tentang anak bersangkutan. Dan kami akan melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk mengatasi hal ini. Kita belajar atau membelajarkan anak seperti apa sampai dia ini ikut bisa maju seperti teman-teman yang lain. Yang ketiga, saya pun akan membuat jadwal bimbingan secara khusus kepada anak-anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, saya akan melakukan kunjungan rumah, berbicara dengan orang tua mereka bahwa anak mereka mengalami keterlambatan dalam atau lamban belajar. Jadi mari kita sama-sama kita bimbing dia supaya dia lebih maju lagi. Itu istilahnya membimbing satu anak memerlukan orang satu kampung. Jadi semua orang harus ikut peduli dengan anak ini untuk membuat dia menjadi lebih baik. Oke, baik, luar biasa Ibu. Di sini saya mencatat ada 3 cara yang Ibu ingin lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, yaitu dengan berkolaborasi, dengan membuat jadwal bimbingan untuk membaca dan menulis, dan juga mengadakan home visit sehingga mengetahui lebih dalam lagi alasan sehingga anak itu sampai mengalami kesulitan belajar. Jadi dari rencana ini kira-kira kapan Ibu mulai mengeksekusi? Lebih cepat lebih baik Ibu, mulai besok dan selanjutnya berlanjut terus. Luar biasa Ibu. Jadi terima kasih banyak pertanyaan pasca observasi sampai di sini. Saya berharap kegiatan ini atau rancangan pembelajaran berdiferensiasi ini
tetap dijalankan sehingga kita memberikan kesempatan atau ruang kepada anak-anak kita, anak murid, supaya mereka lebih rileks, lebih bebas dalam belajar, dan juga sebelum pembelajaran mungkin juga bisa dilakukan asesmen supaya bisa memetakan siswa itu atau murid itu berdasarkan minat dan bakatnya. Baik Ibu, perbincangan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi sampai di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan kerelaan Ibu untuk membersamai saya dalam kegiatan supervisi akademik.